Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali dalam acara sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia. InsyaAllah pada kesempatan ini Komisi Fatwa akan mensosialisasikan fatwa ulama atau fatwa Majelis Ulama nomor 18 tahun 2020, yaitu tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Sebelum kita membaca dan memahami fatwa ini, tentu saya akan sampaikan tentang bagaimana cara pandang, cara memahami atau mindset kita dalam memahami fatwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam Islam hukum itu disebut dengan al-man'u atau al-faslu baina asy-syai'ain secara bahasa. Jadi hukum itu adalah al-man'u, untuk mencegah supaya orang tidak berbuat sewenang-wenang, berbuat seenaknya. Atau al-faslu baina asy-syai'ain, untuk memisahkan di antara dua hal. Jadi dengan hukum orang bisa dipastikan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Itu fungsi hukum. Sedangkan para ulama usul fiqh mendefinisikan secara muttafaq alaih bahwa al-hukmu itu adalah khitabus syari' al-muta'allaqi bi af'alil ibad, atau juga bi af'alil mukallafin talaban aw wad'an aw takhyiran. Jadi intinya adalah secara istilahi bahwa hukum itu adalah seruan Allah, seruan asy-syari', Allah sebagai pemilik otoritas mutlak aturan atau hukum, atau juga pemilik kedaulatan itu yang ditujukan, dikhitabkan kepada mukallaf atau kepada manusia, baik dalam bentuk tuntutan atau dalam bentuk wadha. Nah, dalam definisi ini maka ada poin penting. Yang pertama, hukum itu adalah seruan Allah. Yang kedua, objeknya itu adalah mukallaf. Nah, maka mukallaf itu adalah manusia yang sudah baligh, berakal, ya. Nah, maka ini penting kita fahami. Sehingga apa? Sehingga nanti dalam hukum itu ketika objeknya mukallaf, manusia sebagai mahkum fih, dan juga manusia tindak tanduknya sebagai mahkum alaih, maka ini penting difahami. Kenapa? Sehingga hukum itu nanti al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu nanti berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuannya, begitu. Jadi konteks inlat inilah yang disebut dengan syarat ketentuan berlakunya hukum. Artinya nanti, kenapa hukum itu bisa berlaku? Ketika memang syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Sebab manusia sebagai objek hukum itu bersifat lemah, manusia itu tidak stabil, dan manusia juga ya adalah makhluk yang memang tidak selamanya dia dalam kondisi prima. Nah, maka kondisi, situasi, keadaan manusia itu nanti dikenal dalam usul fiqh, dikenal dengan istilah al-hukmu al-wad'i, hukum wad'i. Sedangkan hukumnya itu sendiri yang bersifat stabil, konstan, ya, tetap, itu disebut dengan hukum taklifi, ya. Jadi
Jadi memang inilah yang disebut dengan hukum Islam itu sangat manusiawi. Hukum Islam itu sangat memperhatikan situasi, kondisi, keadaan, sebab yang dihukuminya adalah manusia. Manusia ada kalanya sehat, manusia adalah sakit. Manusia ada kalanya kuat, manusia juga ada kalanya lemah. Nah, sehingga inilah ya, hukum Islam itu kompatibel, salihun fi kulli makan wa zaman. Akan senantiasa menyesuaikan dalam situasi, kondisi, kapanpun, dimanapun manusia berada. Nah, maka salah satu kuncinya ketika memahami hukum itu adalah hukum itu akan menghukumi fakta. Bukan sebaliknya, bukan fakta dihukumi oleh hukum. Nah ini. Maka ketika faktanya tidak sama, maka hukum yang berlakunya juga ya menyesuaikan. Contoh misalnya ketika faktanya itu orang sehat, maka hukum akan menghukumi hukum orang yang sehat. Jika faktanya hukum yang dihukuminya adalah sakit, maka hukum akan mengikuti ilat orang itu ya dengan hukum yang sakit. Nah, orang yang sehat itu tidak bisa menghukumi dengan hukum yang sama. Mengatakan misalnya ya orang yang sehat ketika dia sholat dalam keadaan berdiri, dia menyalahkan tidak sah kepada orang yang sholatnya duduk. Nah, itu salah begitu. Nah, dengan demikian maka itulah cara pandangnya. Maka nanti dalam hukum itu ada istilah dengan azimah. Azimah itu hukum dalam kondisi yang stabil. Ya, sedangkan rukhsah adalah hukum ya yang disebut dengan ya menyelisihi gitu ya. Jadi dalam hukum azimah itu melekat hukum rukhsah. Jadi rukhsah dan azimah itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika ada rukhsah maka ada azimah, ada rukhsah. Nah, namun memang rukhsahnya itu bergantung pada tingkatnya. Maka disebut dengan al-masyaqqatu tuqaddaru biqadariha. Masyaqqat itu nanti disesuaikan dengan tingkat kadarnya, ya. Jadi kalau misalnya sakitnya ya sesuai dengan tingkat sakitnya ya ambil rukhsahnya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, para kaum muslimin rahimakumullah, nah begitulah cara memandang fatwa. Nah, fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah ya muslim yang terinfeksi COVID-19 ini adalah faktanya fakta rukhsah. Itu bahkan rukhsahnya ini tingkat daruri, tingkat yang paling tinggi, bukan fakta yang mubah atau khilaful ula ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ya menghukumi fakta ini sangat bergantung pada ahli medis yang memang punya kompetensi untuk menghukumi apakah ya mayit ini dia terpapar atau terinfeksi virus 19 atau tidak. Sehingga apa? Sehingga nanti hukumnya ya, hukum mengkafani, hukum menyalatkan, hukum memandikan ya. Itu hukum memandikan, kemudian mengkafani dan juga menguburkannya itu mengikuti kepada fakta hukumnya. Nah gitu. Jadi cara pandangnya jangan fakta atau juga fatwa ini dihukumi dalam kondisi yang memang azimah. Tapi hukumi fatwa ini dengan fakta bahwa bagaimana mengurusi jenazah dalam kondisi dia sudah dipastikan dihukumi dalam kondisi COVID. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal penting yang perlu saya sampaikan dalam sosialisasi fatwa ini, nah di antaranya adalah di sini ada fatwa tentang bagaimana pedoman memandikan jenazah COVID ya atau mayit yang terinfeksi COVID-19. Di antaranya satu ya, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. B. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. C. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Nah, itu penting ya. Jadi sekali lagi, yassiru wala tu'assiru. Jadi fatwa ini menjadi pedoman, intinya adalah tidak boleh menyulitkan, tidak boleh membuat bahaya, la dororo wala diroro, tidak boleh ya membuat bahaya bagi pribadinya atau juga bagi orang lain
Ya, nanti silahkan bisa bisa diambil, bisa di-download ya fatwa ini di media sosial begitu. Jadi intinya adalah agama fatwa ini mengikuti panduan-panduan bagaimana kita memudahkan ya dalam hal pengurusan jenazah. Kemudian juga selanjutnya ya dalam hal yang lainnya kita ambil saja beberapa contohnya. Pedoman mengkafani jenazah ya. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, dimandikan atau ditayamumkan karena ada udhrun syar'iyyun, ya, tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuhnya dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas, ya. Nah, ini penting juga. Jadi setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena ada alasan yang lain tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah langsung dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuhnya. Nah, ini ya. Ini di antara ya poin-poin penting dalam pedoman mengkafani. Selanjutnya ya, ini bisa dilihat juga langsung lengkapnya dalam fatwanya. Kami menyampaikan juga yang kelima adalah pedoman menyalatkan jenazah, ya. Bagaimana? Di sini dikatakan dalam fatwanya bahwa disunnahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani, kemudian dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID, ya. Dan yang ketiga ini penting dilakukan oleh umat Islam secara langsung, ya, yang hadir minimal 1 orang. Nah, ini, ya, sebab ini kan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau memang sudah ada 1 maka yang lain tidak dosa. Ya, nah ini, jadi yang hadir, yang menyaksikan minimal 1 orang, ya. Nah, jika tidak dimungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh, ya. Jadi jamaahnya, kemudian tetangganya itu sholat gaib saja. Insya Allah, ya, inilah panduan syar'i, ya, tentang bagaimana ya menyalatkan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Kemudian yang ke-6, fatwa tentang pedoman menguburkan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Lagi-lagi ya, fatwa itu mengikuti protokol medis. Inilah beragama Islam itu ya selalu mudah begitu. Jadi kita tidak memaksakan, tapi yang penting menjaga keamanan. Yang kedua dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Sekali lagi, ya, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafannya. Insyaallah ya. Kemudian yang C, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan. Nah, ini. Jadi boleh satu liang kubur ada beberapa mayit. Lagi-lagi alasannya adalah darurat syar'iyyah. Alasan-alasan uzur-uzur atau darurat dengan syar'i. Ya, baik Iwan Fidin, demikian poin-poin penting tentang fatwa tajhiz al-janaiz. Intinya adalah agama ya memudahkan, agama ini tidak memaksa sehingga semua bisa terjaga dari bahaya ya COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera mencabut penyakit wabah yang menimpa kita dan Allah juga memberikan pahala kepada para syuhada ya, syuhada akhirat yang mungkin melalui wasilah COVID ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat bagi para asatid ya, bagi para dari Satgas dan juga petugas medis ya. Jadi sudah jelas semuanya, silahkan ikuti panduan dan tidak boleh ada konflik-konflik ya. Lagi-lagi yang satu ingin A, yang satu ingin B, yang satu paksa A, yang satu paksa B. Jadi intinya adalah hukumi sesuai dengan fakta dan mudahkan dalam proses tajhiz al-janaiz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.